Sebab akibatnya juga alam itu bergolak, bergejolak. Maka azab Tuhan melalui alam karena kita membiarkan alam rusak. Bahkan kita merusak alam, maka akan ada tunggu saatnya alam akan bergejolak. Kemudian disebut menjadi azabnya orang-orang yang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi biqalbin salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sepisan pertama kita memunajatkan rasa syukur yang lesannya alhamdulillah, kesadaran yang maha terpuji adalah Tuhan sendiri. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dalam syafaatnya dan kita diberi kesehatan lahir batin dan semuanya diberi pinter ya kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kemudian ya doa restu pangestunya semua jamaah dan doanya santri ya. Ini perkembangan kesehatan juga semakin membaik ini ya. Ini depan minggu Jumat lagi ke depan kita ngakholi Mbah Kiai guru kita Mbah Yai Munawar. Kita ngakholi sekaligus ngakholi para imam yang sekaligus apa akhir sanah kamu. Kemudian setelah itu kan libur panjang. Ada kesadaran yang harus kita tanamkan yang terus untuk menyertai kehidupan yang kita jalani di dalam situasi apapun, dalam situasi dan kondisi, untuk tetap berada di dalam keadaan dan situasi iman. Iman itu satu, persaksian perihal kemakrifatan. Kedua, pembuktian. Sehingga pada saat kamu berada dimanapun dan situasi apapun, untuk berada dalam posisi iman, tetap menjadi orang-orang yang bersaksi, tetap menjadi orang-orang yang berkategori makrifat, orang yang kenal kepada dirinya sendiri, orang yang kenal kepada hakikat jati dirinya sendiri. Kalau kita berbicara mengenal hakikat jati dirimu sendiri, itu adalah perihal keberadaan fitrah manusia.
keberadaan fitrah diri kita masing-masing. Keadaan fitrah yang fatoronas, yang fitrahnya manusia itu dari asal fitrahnya Allah sendiri. Nafakhtu fihi min ruhi, itulah fitrah. Ruh yang sehingga energi gitu ya akhirnya, atau daya kuat yang berupa akhirnya ada energi, itu adalah fitrah diri kita, fitrahnya manusia. Fitrah itu maknanya belahan. Fitrah itu maknanya belahan. Dikatakan bersifat suci karena memang itu belahan dari Allah, ditiupkan. Fihi min ruhi, ditiupkannya ruh, maka kemudian kita ada kehidupan. Bagi yang telah memiliki ilmu ini, yang menjadikan kemudian mengenal jati dirinya sendiri berupa fitrah manusianya, yang fitrah itu asal dari Allah. Bagaimana supaya kita menghadap pada fitrah Allah di semua aktivitas, untuk menjalankan aktivitas kehidupan berdunia yang kita jalani, yang kamu jalani, itu bagian dari pembuktian atas persaksian. Jadi untuk tidak menjadi orang-orang yang lupa, orang-orang yang berkategori fasik, dan tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyalahi janji, orang-orang yang menyalahi unsur penciptaan kita sebagai manusia ini untuk menjadi pemakmur kehidupan, pemakmur buminya, membangun kemaslahatan, membangun kehidupan yang selaras, serasi, yang harmonis. Jadi kalau kita itu cekcok, kita itu suka berkelahi, itu namanya kategorinya munafik. Orang yang menyalahi kodratnya, berarti orang yang tidak menyadari terhadap dirinya, atau orang-orang yang lupa kepada Tuhannya, akan dijadikan oleh Allah lupa kepada dirinya sendiri pada saat kita lupa kepada Allah. Ya sak gadu-gadu itu. Namun makanya pada saat Rabbana ma khalaqta hadzal batil, parameternya itu kesadaran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mubadzir, tidak ada yang terbuang, tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadzal batil, tidak ada yang batal, tidak ada yang sia-sia atas penciptaan, atas kejadian-kejadian yang kamu alami itu. Rabbana ma khalaqta hadzal batil, saat kita memahasucikan Allah, mahasucikan Allah. Cara memahasucikan Allah melakukan secara kodrat, melakukan kodratmu. Mata untuk melihat digunakan untuk melihat, telinga kodratnya untuk mendengar, gunakan untuk mendengar. Otak diciptakan untuk berpikir, gunakan untuk berpikir.
tangan untuk megang, gunakan untuk memegang. Pada saat menjadi orang yang lupa, mata untuk melihat, tapi kamu gunakan untuk nginceng, kamu gunakan untuk melilihi. Mulut kamu gunakan untuk komunikasi dari tidak tahu supaya menjadi tahu, kamu dengan bertanya. Terjadinya komunikatif, tapi mulut mbok nggih misuh, itu berarti perilakunya orang yang lupa, menyalahi kodratnya mulut. Tinggi cerewet tanpa sebab, tinggi melat-melet, itu berarti menyalahi kodrat mulut. Contoh saja begitu. Kuping digunakan untuk mendengar, kemampuan menyimak, supaya kita dapat memiliki pemahaman, supaya kita dapat memiliki bahkan kesadaran. Akan tetapi telinga kemudian ternyata pada saat kamu di kelas malah mungkin berbicara sendiri, gurau sendiri, budek umpamanya begitu, berarti itu menyalahi kodrat. Terlepas kowe pada saat di jero kelas kowe dulang karo gurumu, karo ustadzmu, kowe iki dong apa ndak, kamu paham atau tidak, berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, walaupun karo sing diomongne ustadze ora dong blas. Ling ustadz ngomong apa toh kan gitu kan. Tapi berusaha untuk nyimak, berusaha untuk mencerna. Hati digunakan untuk berzikir, hati nurani digunakan untuk berzikir. Rasa digunakan untuk mengenal. Kowe mengenal ini garam, ini gula. Itu pada dasarnya yang digunakan untuk mengenal adalah rasamu. Kalau kamu bisa melihat, matamu bisa melihat ini garam, ini gula, itu bisa belum sebagai yang mutlak, masih bersifat semu, masih bersifat kebohongan kalau hasil dari mata. Sebab warna bisa bukan yang seperti tampaknya. Putih berarti gula, belum tentu. Dan seterusnya. Jadi rasamu kuwi digunakan untuk mengenal. Sehingga jika kamu berpikir, kamu bertindak didasarkan atas rasa yang mengenal, kamu menjadi pinter, kamu menjadi cerdas. Hati digunakan untuk mencintai. Setelah kamu kenal, maka kamu akan terproses untuk mencintai garam, mencintai gula. Karena setelah roh rasane sehingga kamu cinta. Tapi untuk cinta, rasamu bersinggungan dulu, kue makrifat, kamu kenal dulu. Kemudian setelah itu kamu berproses semakin mendalami. Orang itu kalau suweneng nek mendengarkan musik itu sing dirungokne musike, gamelane. Nggak akan pernah dilihat lirike. Jadi nek kowe posisi gembira, posisi seneng ngrungokne lagu, yang kamu dengarkan itu cenderung musike. Pokoknya musiknya kena dinggin joget, walaupun liriknya itu susah.
orang termiskin di dunia itu dangdut, tapi lagune kan seneng. Kowe gak roh karo lirike, sing penting musike. Tapi kalau kamu posisi susah, musiknya gak penting, sing penting lirike. Sing mbok krungokne lirike. Dikei musik kayak apapun kamu gak akan bisa joget kalau posisinya susah. Ya coba kowe nek wayah pas gak mood, gak seneng ngrungokke musik, engko lak ngrungokne lirike nek berarti kowe susah. Susah. Terus iso menghayati. Ya kan begitu. Walaupun gak kenal karena posisi psikologi. Tapi nek posisi seneng, lirik gak penting. Artinya saat kamu seneng dengan sesuatu atau dengan seseorang, diberi informasi kayak apapun tentang sebuah pentingnya makrifat, pentingnya mengenal, adanya sebuah ilmu, itu nggak akan mempan kalau kita tidak menggunakan akal, rasional, nalar, dan hati. Nggak digunakan, tidak menggunakan hati, dalam pengertian hati nurani. Jadi kalau kita semakin sering patah hati, pegel, emosi, itu berarti ya, kita masih sering menyalahi kodrat kita. Dengan kata lain, bahwa kita tidak mengenal diri kita yang sebenarnya. Berarti kita mengenal diri kita itu hanya mengenal lahiriah saja. Hanya ya'lamunad dzahir minal hayatid dunia. Dalam kita menjalani hidup, kita hanya memiliki pengetahuan lahir semata. Ya, ini saya kembali. Saat kamu nanti liburan, aktivitas kegiatan untuk memupuk, menumbuhkan supaya kamu menjadi manusia yang bertumbuh, orang yang waspada terhadap diri kamu sendiri, terhadap apa yang kamu hadapi ke depan, untuk menjadi orang-orang yang waspodo, hati-hati. Maka saat kamu nanti liburan, jangan menjadi orang yang hanya katakanlah pumpung libur, ya kena golek hiburan, akan tapi kan bukan berarti selama liburan begitu kan ya. Kamu manfaatkan waktumu untuk tetap di dalam kondisi dan situasi terjaga. Bagaimana supaya perilakumu tetap dalam posisi terjaga kesadarannya. Tetap sadar sebagai hamba, sadar sebagai manusia, sadar terhadap kodrat irodatnya Allah, melakukan tatanan kebaikan, tatanan kemaslahatan, berproses menjadi orang yang manfaat, orang yang berfaedah bagi kehidupan kamu sendiri dan kehidupan lingkunganmu. Makmurkan buminya. Itu yang jelas ada perintah. Ramadan itu diniati nyemak Quran, sak maknane, itu juga menjadi bagian dari ubudiyah. Bar maghrib, bar apa jenenge? Traweh, itu digunakan di
tanam bagian dari sebuah keharmonisan dengan alam, dengan lingkungan. Belajar berkaitan dengan tanaman, diskusi, komunikasi dengan orang-orang yang terbiasa melakukan pemakmur buminya, membangun energi positif dengan alam. Itu dibangun anak-anakku, santriwan-santriwati saat nanti kamu liburan. Umat-umat beragama itu menanam, nandur, produktif, berbudidaya, itu tidak dianggap ibadah. Jadi kalau kamu memiliki catatan sendiri, di Quran sering saya sampaikan bahwa tanam, menanam, melakukan budidaya, terbentuknya perilaku mandiri, itu adalah ibadah. Karena ada perintah di dalam Al-Quran, ada perintah dari Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita jalani, untuk kita realisasikan. Wastakmarukum fiha hi menungso, kowe kamu jadilah orang-orang yang menjadi pemakmur bumiku, menjadi orang-orang yang mengelola bumiku untuk terjadi kemanfaatan dalam kehidupan manusia yang bermanfaat dan berfaedah. Maka selalu sertai dalam kehidupanmu itu wastaghfiruhu, menjadi orang-orang yang bergerak dalam kesadaran ampunan, watubu ilaihi, dan menjadi orang-orang yang berproses kembali kepada Tuhan. Melihat ayat ini, nilai ubudiyah ibadahnya besar. Langsung itu perintah Tuhan. Kalau ibadah bukan berarti skeptis, hanya membaca, menyemak, katakanlah kemudian dapat ganjaran, itu kan perspektif, penjelasan dari kesepakatan orang yang menyebut dirinya ulama, upamanya begitu. Karena yang ada tadabbarul Quran, praktek tentang Al-Quran. Oke, itu yang jangan dilupakan. Itu namanya kamu di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, untuk tetap berada di dalam keadaan ulul albab, untuk tetap menjadi orang-orang yang berada di dalam inti gerakan kesadaran sebagai manusia. Mereka yang selalu berzikir, kan itu. Zikir. Jadi dikatakan mengerti asal usul itu memang satu, mengenal Tuhan. Orang yang tahu asal usul, ilmu yang menunjukkan keberadaan asal usul kejadian, itu adalah satu orang yang mengenal keberadaan Tuhannya. Kedua, orang yang mengenal jati diri fitrah manusianya. Mengenal jati diri fitrah manusianya, mengenal dirinya, mengenal hakikat manusia. Bukan deskripsinya, tapi mengenal
Ada orang nggak bisa mendefinisikan garam, ada orang yang tidak bisa mendefinisikan gula. Tapi kalau dia disuruh ngemplok butiran diletakkan di lidah, dia tahu ini garam, ini gula. Dia tahu membedakan, walaupun dia nggak bisa mendeskripsikan, nggak bisa mendefinisikan tentang gula, tentang garam, dan yang lain sebagainya. Tapi jika dia itu pernah merasakan yang disebut garam itu rasane ngene iki, pernah dijilat, maka dia kenal dengan garam itu. Itulah disebut hakikat. Hakikat. Jadi hakikat dirinya, mengenal dirinya. Mengenal keberadaan Tuhan, Tuhan yang punya asma Allah, dikenali tidak hanya nama-namanya, dikenali tidak hanya sifat-sifatnya, tapi dikenali keberadaan ahadiyatnya, dikenali keberadaan wujudnya, kemudian mengenali hakikat jati diri manusianya. Pada saat kita mengenal jati diri fitrah manusianya, maka kita akan mengenal untuk apa sih kamu di dunia, untuk apa sih kamu berdunia, untuk tidak menjadi orang-orang yang lupa. Itu pada saat kamu telah mengenal diri kamu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu, maka aktivitas yang kamu lakukan adalah perilakunya orang-orang yang mengenal. Memberdayakan diri, pendengar penyimak yang baik, pencermat yang baik, komunikasi yang baik, nggak gampang lorone ati orang lain, tidak merusak lingkungan, tidak menjadi orang yang nyebeli, nyebahke gitu, tapi menjadi orang yang selalu menerangi lingkungannya. Jadi memakmurkan buminya, menanam, bercocok tanam, ada biji kamu tanam. Kala lama yakti ma'amarah fal yang nisan ila to'ami. Menanam sebenarnya itu ibadah. Itu sebenarnya ibadah yang simpel, aplikatif, bernilai, kalau ngomong nilai sangat tinggi, hikmahnya sangat tinggi, sangat besar. Tapi tidak menjadi orientasi orang hidup di dunia, karena di dunia ini sangat agak merusak alam, merusak lingkungan. Wajine mempeng bolak-balik ben malam Jumat ngaji, tapi bendinone ngerusak alam. Itu orang yang tidak mengenal asal usul dirinya, asal usul diri secara fitrah yang bersifat ruhiyah. Itu adalah dari Tuhan. Kemudian asal usul kejadian fisik, kamu itu saiki ketok geleger menungso dadi gede, dari kecil menjadi besar, itu asalmu kok lemah. Mangan sego dari beras yang dinanak menak dadi nasi, itu dari beras, beras itu dari padi, padi itu ditanam di lahan, di sawah, itu mengambil saripati tanah, nutrisi yang diambil dari tanah. Kue mangan sayur itu tumbuh dari tanah. Kue mangan buah tumbuh dari tanah. Nggak ada yang bisa kita makan kecuali itu adalah dari tanah. We mangan pitik, pitik ya di tanah. Sing dimakan pitik juga dari tanah. Biji-bijian juga dari tanah. Maka jangan rusak buminya Tuhan. Jangan rusak alam, karena semuanya dari tanah. Maka rawatlah bumi ini, rawatlah tanah ini. Jika ini rusak,
sebab akibatnya juga alam itu bergolak, bergejolak. Maka azab Tuhan melalui alam karena kita membiarkan alam rusak, bahkan kita merusak alam, maka akan ada tunggu saatnya alam akan bergejolak, kemudian disebut menjadi azabnya orang-orang yang lupa. Karena mereka nasulah, karena mereka lupa kepada Allah, maka Allah jadikan orang-orang itu lupa kepada dirinya sendiri, sehingga merusak alam, merusak lingkungan. Maka azab pasti akan dijatuhkan menjadi bagian dari ketetapan